Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 1 untuk presentasi kali ini akan membahas mengenai IFRS atau International Financial Reporting Standard. Kita langsung saja. Ini berikut nama kelompok kami dengan saya dalam Aisyah, Dominia, Amalia, dan Kamila. Di sini ada beberapa topik yang akan kita bahas. Yang pertama, the importance of IFRS, kedua, structure of IFRS, ketiga, framework of IFRS, keempat, harmonization of accounting standard and financial reporting, kelima, roadmap of IFRS adoption in Indonesia, and the last one is IFRS adoption in constraint in Indonesia. Kita lanjut untuk bagian pertama, yaitu importance of IFRS atau manfaat IFRS. Menurut penelitian pada tahun 2009 dalam Scheme Boller dan Nigeria tahun 2010, dengan mengadopsi IFRS, Indonesia akan mendapatkan 7 manfaat. Yang pertama, meningkatkan kualitas standar akuntansi keuangan (SAP), mengurangi biaya SAP, ketiga, meningkatkan kredibilitas dan penggunaan laporan keuangan. Keempat, meningkatkan kompatibilitas laporan keuangan. Kelima, meningkatkan transparansi keuangan. Keenam, menurunkan biaya modal dengan membuka peluang. Dan terakhir, meningkatkan biaya modal dengan membuka peluang menggunakan dana melalui pasar modal. Dan terakhir, meningkatkan efisiensi penyusunan laporan keuangan. Nah, selain itu ada juga pendapat lain dari Mira Harja pada tahun 2010 yang berusaha memperinci manfaat konsolidasi IFRS, yaitu satu, memudahkan pemahaman atas laporan keuangan dengan penggunaan standar akuntansi keuangan yang dikenal secara internasional atau Insurance Comparability. Kedua, meningkatkan arus investasi global melalui transparansi, dan terakhir, menurunkan biaya modal dengan membuka peluang funding melalui pasar modal secara global. Topik kedua, mengenai structure of IFRS atau struktur IFRS, yaitu peraturan standar laporan keuangan nasional IFRS dikeluarkan selama 2001. Kedua, peraturan standar akuntansi internasional atau IAS dikeluarkan sebelum tahun 2001. Ketiga, interpretasi yang bersumber dari Komite Interpretasi Laporan Keuangan Internasional atau IFRIC dikeluarkan setelah tahun 2001. Dan keempat, Standing Interpretation Committee atau SIC dikeluarkan sebelum tahun 2001. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Aisyah. Selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai framework of IFRS atau framework kerja IFRS. Di sini dijelaskan bahwa framework konseptual adalah suatu sistem koheren yang terdiri dari tujuan dan konsep fundamental yang saling berhubungan, yang menjadi landasan bagi penetapan standar yang konsisten dan penentuan sifat fungsi serta batasan-batas dari akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Di sini ada struktur, ada pembangunan kerja konseptual. IFRS membagi framework konseptual pelaporan keuangan di dalam 3 level, yaitu ada first level, second level, dan third level, di mana first level itu adalah basic objective, second level fundamental concept, dan third level yaitu recognition, measurement, and useful concept. Di gambar ketiga itu dijelaskan ada tulisan to provide financial information about the reporting entity that is useful to present and potential equity investors, lenders, and other creditors in making decisions in the capacity as capital provider. Maksudnya, tujuan tersebut dicapai dengan cara menerbitkan general purpose financial statement. User yang dimaksudkan memiliki pengetahuan bisnis dan masalah akuntansi yang cukup untuk memahami informasi dalam financial statement. Selanjutnya ada second level, yaitu bagian fundamental concept. Di situ dijelaskan ada qualitative characteristic of accounting information. Maksudnya adalah suatu informasi yang memiliki karakteristik kualitatif decision usefulness
jika informasi tersebut relevan dan faithful representation. Lalu di sini level juga ada bagian fundamental konsep. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu ada fundamental quality relevance, yaitu informasi disebut relevan jika informasi keuangan tersebut mampu membuat perbedaan dalam proses pengambilan keputusan. Financial information mampu membuat perbedaan jika informasi tersebut memiliki predictive value, confirmatory value, dan semuanya. Lalu untuk yang kedua, yang fundamental quality representation itu adalah bahwa angka-angka dan deskripsinya sesuai dengan apa yang sebenarnya ada atau terjadi. Agar factual representation, informasi harus lengkap, netral, dan bebas dari kesalahan material. Selanjutnya ada second level, yaitu di bagian elemen. Di sini disebutkan ada beberapa elemen-elemen yang berkaitan langsung dengan pengukuran kinerja dan status dari perusahaan, seperti aset, kewajiban, ekuitas, investasi oleh pemilik, distribusi barang milik, saldo komprehensif, pendataan, beban, keuntungan, dan kerugian. Di bagian level, di sini ada 3 bagian, ada konsep, prinsipal, dan assumption. Untuk di level untuk yang berimportasi itu dijelaskan ada 2 bagian, yaitu cost atau biaya untuk menyajikan informasi harus ditimbang dengan manfaat yang diperoleh dari pemanfaat informasi tersebut. Lalu ada industri practice atau sifat khusus dari beberapa industri dan bisnis kadang-kadang memerlukan perlakuan khusus dan menyimpang dari teori dasar. Lalu di level bagian prinsipal itu terdapat 4 bagian, ada measurement, cost atau biaya dipertimbangkan sebagai nilai yang faithful representation atas jumlah yang dibayar untuk item tertentu. Lalu ada bagian recommendation, recommend diakui jika terdapat kemungkinan bahwa upaya ekonomi masa depan akan mengalami perusahaan dan nilai yang dimungkinkan untuk diukur secara linear. Lalu ada expense recognition atau arus kas keluar atau penggunaan aset atau timbulnya liability atau kombinasi dari keduanya selama suatu periode sebagai konsekuensi dari penyerahan atau produksi goods dan atau service. Lalu ada bagian full disclosure, menyajikan informasi yang cukup penting untuk mengetahui pertimbangan dan keputusan dari informasi user. Di level selanjutnya ada bagian assumptions atau asumsi dasar. Di sini ada 3 bagian, yaitu ada economic entity, going concern, dan monetary unit. Untuk ekonomi entity sendiri adalah aktivitas perusahaan terpisah dari dan berbeda dengan aktivitas pemilik dan unit usaha lainnya. Bagian concern itu maksudnya perusahaan yang asumsikan harus beroperasi cukup lama untuk memenuhi tujuan dan komitmennya. Sedangkan monetary unit, asumsi monetary unit berarti bahwa yang merupakan dominator dari aktivitas ekonomi dan memberikan basis untuk pengukuran dan analisis asuransi. Ternyata kita bahas lagi, itu bagian periodicity, yaitu perusahaan dapat membagi aktivitas ekonominya ke dalam beberapa periode. Bisa perlu mengetahui kinerja dan status ekonomi perusahaan secara regular dan tepat waktu, sehingga bisa dapat mengevaluasi dan membandingkan antar perusahaan dan mengambil tindakan yang tepat. Selanjutnya ada bagian harmonization of accounting, standard and financial reporting akan dibantu dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yang keempat adalah harmonisasi standar akuntansi dan pengelolaan keuangan. Tujuan awal adanya harmonisasi yaitu merupakan strategi induk perusahaan untuk banyak melakukan ekspansi dengan mendirikan anak perusahaan di berbagai negara lain. Jika harmonisasi akuntansi internasional dapat tercipta, maka pengembangan akses penyajian informasi baik induk perusahaan dapat berlangsung lebih mudah. Belum adanya harmonisasi, masing-masing perusahaan membuat laporan yang sesuai dengan kaidah prinsip akuntansi yang umum di negara tersebut. Standar akuntansi adalah regulasi atau aturan, termasuk telah hukum dan anggaran dasar yang mengatur penyusunan laporan keuangan. Dan dengan adanya standar akuntansi tersebut, maka akan terdapat transaksi antar negara yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Standar akuntansi yang berlaku secara internasional diharapkan dapat menghapuskan perbedaan-perbedaan dimensi internasional proses akuntansi yang dimiliki oleh masing-masing negara. Di sini ada 3 harmonisasi
Akuntansi mencakup yang pertama standar akuntansi yang berkaitan dengan pengukuran dan pengungkapan. Yang kedua, pengungkapan yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan publik terkait dengan penawaran surat berharga dan pencatatan pada perusahaan. Dan yang terakhir ada standar audit. Perbedaan harmonisasi dan standarisasi yang diharmonisasi yang pertama yaitu proses untuk meningkatkan kompatibilitas atau kesesuaian praktik akuntansi dengan menentukan berdasarkan harapan seberapa besar praktik-praktik tersebut dapat berjalan. Yang kedua, tidak menggunakan berdasarkan satu ukuran untuk semua, tetapi mengakomodasi beberapa perjanjian yang telah mengalami kemajuan yang besar secara internasional dalam tahun-tahun terakhir. Yang ketiga, harmonisasi jauh lebih fleksibel dan terbuka standarisasi. Lalu yang untuk standarisasi yang pertama, penetapan sekelompok aturan yang kaku dan sempit. Lalu yang kedua, penerapan satu standar atau aturan tunggal dalam segala situasi. Lalu yang terakhir, standarisasi tidak mengakomodasi perbedaan-perbedaan antar negara. Lebih suka untuk diimplementasikan secara internasional. Di sini ada 8 faktor yang mendorong perlunya harmonisasi terhadap akuntansi. Yang pertama, sumber pendanaan. Yang kedua, sistem hukum. Yang ketiga, perpajakan. Yang keempat, ikatan politik dan ekonomi. Yang kelima, ada edukasi. Yang keenam, tingkatan perkembangan ekonomi. Yang ketujuh, tingkat pendidikan. Dan yang terakhir adalah budaya. Ada pun lembaga-lembaga yang aktif dalam usaha harmonisasi dan standar akuntansi. Ada IISC, yaitu International Accounting Standard Committee. Ada OECD, Organization for Economic Cooperation and Development, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan ada GAAP, Globally Accepted Accounting Principle. Dan yang kelima akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Nawamia. Untuk selanjutnya, yang kelima adalah program IFRS Adoption di Indonesia atau program adopsi IFRS di Indonesia. Dalam melakukan konvergensi IFRS, terdapat 2 macam strategi adopsi, yaitu Big Bang strategi dan gagal strategi. Big Bang strategi adopsi perlu di IFRS sekaligus tanpa melalui tahapan-tahapan tertentu. Strategi ini digunakan oleh negara-negara maju, sedangkan pada gagal strategi adopsi IFRS dilakukan secara bertahap, dan strategi ini digunakan oleh negara-negara berkembang seperti Indonesia. Terdapat 3 tahapan dalam melakukan konvergensi IFRS di Indonesia, yaitu yang pertama tahap adopsi pada tahun 2008 sampai 2010, diikuti aktivitas di mana seluruh IFRS diadopsi ke PSAK. Persiapan infrastruktur yang diperlukan dan evaluasi terhadap PSAK yang berlaku. Kemudian yang kedua, tahap persiapan pada tahun 2011. Dalam tahap ini dilakukan penyelesaian terhadap persiapan infrastruktur yang diperlukan. Selanjutnya dilakukan penerapan secara bertahap beberapa PSAK berbasis IFRS. Yang ketiga adalah implementasi pada tahun 2012. Penerapan PSAK yang dilakukan di seluruh IFRS bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik. Untuk yang keenam akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu IFRS Adoption Conference di Indonesia atau dalam adopsi IFRS di Indonesia. Yang pertama yaitu kurang siapnya SDM atau sumber daya manusia. IFRS hanyalah alat untuk mencapai kemudahan dalam berinvestasi. Yang akan menggunakan dan mengoptimalkan alat tersebut tidak lain dan tidak bukan hanyalah manusia itu sendiri, meskipun akan sedikit dibantu dengan teknologi informasi. SDM di Indonesia haruslah dapat memahami dengan baik apa itu IFRS. Yang kedua yaitu kelemahan pada proses transliterasi atau penerjemahan bahasa Inggris dalam standar IFRS ke dalam bahasa Indonesia. Salah satu kelemahan SDM Indonesia adalah kesulitan dalam menerjemahkan IFRS.
Yang ketiga yaitu biaya yang mahal. Dalam proses adopsi IFRS, perusahaan harus menyisihkan pos anggaran tersendiri. Biaya yang dikeluarkan tidaklah sedikit. Biaya ini biasanya menyangkut pengadaan sistem informasi akuntansi yang baru. Sekian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan, kami sediakan jawaban, bukan harapan. Karena kami di sini untuk presentasi, bukan mengisi hati yang sunyi. Silakan. Bagi yang bertanya ya, sebutkan nama. Silakan untuk saudari Anissa. Boleh diulangi NPR-nya? Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Anissa. Peran IFRS dalam menciptakan kerangka kerja akuntansi yang konsisten dan komprehensif, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan dengan menyediakan pedoman akuntansi yang jelas dan standar yang dapat dipahami secara global. Hal ini memungkinkan pemangku kepentingan untuk membandingkan laporan keuangan perusahaan di seluruh dunia dengan bermudah, meningkatkan akurasi dan keandalan informasi keuangan, serta memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Apa ada tambahan? Terima kasih. Baik, sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Karena di sini kami semua perempuan, jadi kami tidak minta maaf apabila ada kesalahan karena perempuan perlu benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.